Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di area pemakaman dan saya akan menemui salah seorang musafir yang dulunya pernah menjadi musafir berjalan dari Banyuwangi ke Banten selama 1,5 tahun dan dari Banten juga disuruh balik lagi ke Banyuwangi sampai 1,5 tahun. Jadi pengelanaan beliau itu kurang lebih selama 3 tahun. Nah, selama beliau mengelana berjalan kaki menjadi musafir diutus oleh gurunya, beliau itu sering mengalami kejadian-kejadian mistis, kejadian-kejadian aneh yang istilahnya di luar nalar manusia atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman. Apa aja dari mulai misalkan beliau minta air minum ke para warga yang ditemui, nggak ada yang ngasih, terus tiba-tiba rumahnya hancur, terus ada yang ngasih minum, ngasih makanan, tiba-tiba dikasih hadiah makanannya itu jadi emas. Dah, itulah keajaiban-keajaiban ketika orang tersebut sedang menjadi musafir ya teman-teman. Seperti apa kisah lengkapnya? Yang penasaran ikutin terus perjalanan saya. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, yang masih sakit diangkat penyakitnya, yang punya hutang semoga hutangnya cepat terlunas, digampangkan milik rezekinya. Dan buat para subscriber di channel yang belum sholat, silahkan sholat lebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajiban kita hidup di dunia ini ya teman-teman. Dan sekarang musafir tersebut tinggal di area pemakaman ya teman-teman. Mungkin juga ada ilafat lagi atau ada utusan dari gurunya untuk tinggal di area pemakaman umum ini. Nggak tahu maksud dan tujuannya apa. Karena beliau malah mendirikan gubuk, mendirikan saung di sana tuh teman-teman. Itu saungnya di tengah-tengah area pemakaman. Padahal beliau itu mempunyai rumah di area perkampungan. Apakah ada ilafat juga atau mungkin disuruh sama gurunya juga ya teman-teman. Nah, ini merupakan hamparan area pemakamannya. Kebetulan beliau juga yang mengurusi area pemakaman umum ini teman-teman. Bersih-bersih di pemakaman umum ini. Kalau dulu-dulu sebelum abah tersebut tinggal di sini, ini pemakamannya tidak terawat katanya. Kalau sekarang mah seperti taman surga, sangat bersih, banyak banget rimbun tanaman-tanaman hias di sekitaran area pemakaman. Jadi beliau itu tidak mendapatkan gaji, gajinya hanya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika beliau membersihkan area pemakaman ini ya teman-teman. Dan kebetulan saya di sini tidak sendirian, saya ditemani sama Kang WK Jurnal dan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Mas Nesa yang sudah merekomendasikan tempat ini. Nah, ini setiap hari dibersihkan sama si Abah nih pemakamannya, sehingga benar-benar bersih banget, sangat terawat. Beda dengan pemakaman yang nah, ini ada bebek yang mengganggu teman-teman. Oke, kita motong aja deh jalannya ke sini deh. Karena kebetulan si Abahnya tuh lagi bersih-bersih di sana tuh teman-teman. Lagi bersih-bersih di area pemakaman. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, akhirnya kita ketemu nih di area pemakaman. Berarti ini makam keramat di pemakaman umum ini ya, Bah ya? Ya betul. Abah, saya boleh nyita waktunya nggak? Udah beres? Udah kelar belum sama? Enggak, silakan sambil jalan. Enak ngobrolnya di depan makam aja, Bah ya? Ya, Nah, Abahnya sambil jongkok nggak apa-apa, Bah? Sambil duduk? Sambil duduk, boleh. Biar enakan lah, Bah. Ini tuh makam keramat siapa, Bah? Makam namanya Uyut Singadamping. Uyut Singadamping berarti, Bah ya? Betul. Uyut Singadamping ini berarti salah satu Mimbadi Aulia Haruhun yang ada di Kecamatan Kadugede. Iya. Oke. Kecamatan Kadugede. Betul. Abah, ini tuh saya mau ngobrol lagi nih, cerita lagi karena kan Abah pernah cerita, Abah pernah menjadi musafir. Baik. Itu berjalan 1,5 tahun dari Banyuwangi ke Banten. Baik. Terus dari Banten ke Banyuwangi 1,5 tahun lagi perjalanannya, Bah ya? Baik. Nah, itu Abah itu disuruh sama siapa sih, Bah? Sehingga mau melakukan perjalanan sejauh itu? Ya, guru tentunya ya, guru Abah sendiri. Guru Abah dari guru, pesantren? Ya, guru Abah sendiri ya. Itu gurunya dari mana, Bah? Dari Banyuwangi atau dari Banten? Aslinya sih Banten gitu, tapi dia pun kesana kemari gitu.
Itu gimana sih Bah ceritanya ya Abah bisa disuruh berjalan kaki dari Banyuwangi ke Banten, dari Banten ke Banyuwangi balik lagi sampai 3 tahun gitu Bah? Baik, itu atas perintah dari guru, maka dari itu Abah nurut ya, sesuai dengan perintahnya gitu. Tidak ada istilah membantah perintah guru gitu, semuanya harus siap gitu Ya, ya. kalau di dunia pesantren kayak gitu ya Bah ya? Iya, harus siap, selalu siap gitu. Apapun yang akan terjadi, Abah selalu siap gitu. Maka Abah di itu ya, melakukan gitu perjalanan seperti itu. Kemudian Abah diberi bekal perbekalan sama guru itu ya. Bekalnya apa aja Bah? Diberi perbekalan sarung 3 ya, kemudian pakaian 3, ini apa, baju itu koko kalau zaman dulu ya. Pangsi kalau dulu, pangsi ya, kalau sekarang koko kayaknya. Pangsi diberi 3. Alhamdulillah sampai Abah berangkat, kemudian bisa pulang lagi. Pakaian tersebut tinggal serat kainnya saja. Serat kainnya habis berarti? Habis. Habis sampai tempat. Berarti cuma 3 mas 1 tahun satu ya Bah yang dipakai ya? Ya seperti itu. Nah Abah ya habis itu kan udah kotor, cuci pakai lagi, kotor cuci pakai lagi kan gitu, jadi sehingga lama-lama habis kan. Nah selama perjalanan Bah, selama 3 tahun itu ada gak kisah suka maupun duka, pahit manisnya tuh Bah, dari Banyuwangi dulu ke Banten, ada kisah pahitnya gak Bah? Oh, suka dukanya banyak ya. Gimana tuh Bah ceritanya Bah? Suka dukanya banyak dalam hal perjalanan Abah itu. Sukanya ketika Abah ada yang mengasih sesuatu ketika Abah butuhkan. Sukanya ya. Kemudian yang tidak sukanya ketika Abah membutuhkan tidak ada yang ngasih sama sekali, berarti duka kan gitu. Iya betul. Menurut Abah gitu ya ketika waktu itu. Tapi ternyata sampai kini suka maupun duka itu semuanya sama kok ya. Samanya seperti apa? Orang sukanya udah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, dukanya pun sama disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata semuanya pun sama. Nah itu kisah dukanya kayak nggak ada yang ngasih ya Bah ya? Iya. Itu di daerah mana Bah? Ceritanya gimana, nggak ada yang ngasih apa? Abah minta makanan apa gitu Bah? Itu kalau nggak salah waktu itu lagi di Kediri gitu ya. Perjalanan Abah itu kan seperti ular gitu ya, ke kanan dan ke kiri gitu loh. Nggak lurus dari Banyuwangi? Nggak lurus, enggak. Kalau lurus cepet, nggak sampai 1,5 tahun deh. Ini kan perjalanan seperti ini, seperti ular gitu ya. Kadang masuk ke hutan, kadang masuk ke kota kan gitu, kadang masuk ke laut kan gitu. Oh gitu. Gitu. Jadi waktu itu ketika Abah mendapat duka atau suka gitu ya, ya duka lah kayaknya deh. Gitu. Abah ketika itu pulang dari gunung ya, turun dari gunung, sehingga kalau kira-kira subuh dah turun dari gunung tersebut, Abah kok diberi daripada haus ya, haus yang sangat kuat banget, sehingga Abah pun harus minta ke seseorang gitu yang mempunyai air untuk untuk minum gitu. Keluarga yang perkampungan Abah temui gitu. Nah ya? Itu alhamdulillah Abah turun ke perkampungan tersebut, alhamdulillah ketemu dengan rumah mewah di sana. Di zamannya itu tahun 80-an kan gitu. Di zamannya. Kemudian Abah, kalau zaman dulu itu ada kendi tuh. Di setiap depan rumah pasti ada kendi.
untuk menyiapkan orang-orang yang kehausan atau haus dan dahaga itu. Itu pun sama, di tempat orang kaya tersebut ada kendinya, tapi kebetulan kosong, nggak ada airnya. Makanya Abah ketuk-ketuk pintu gitu ya, mau minta minum gitu. Ini atas dasar daripada haus yang sudah tidak tahan. Ternyata diketuk pintunya, dia pun membuka pintu tersebut. Ternyata Abah diusir. Abah kan pakaiannya pakaian orang musafir ya, pakaian kayak seperti orang pengemis gitu ya. Jadi sehingga dia pun merasa tidak suka dengan kehadiran Abah gitu. Ya udah, Abah pun kalau nggak suka dengan aku, ya udah Abah pulang lagi gitu ya. Tapi dengan atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi airnya dikasih nggak, Bah? Enggak dikasih air sempat minum. Dikasih, masalahnya kan dia pun nolak dengan kehadiran Abah kan. Abah ditolak dengan kehadiran. Udah pulang kamu. Abah diusir aja, diusir. Seperti apa sih orang yang nggak suka gitu. Ya udah, kalau nggak suka dengan kehadiran aku, ya udah aku pulang. Udah keluar daripada halaman tersebut, dengan atas izinnya Allah Subhanahu Wa Taala, kok tiba-tiba rumah itu runtuh kayak seperti dibikin daripada tepung ya. Hancur sampai turun ke bawah itunya, rumah itu. Kemudian setelah turun disapu oleh angin, kayak seperti debu, kayak dibikin tepung aja gitu ya. Kuasa Allah ya, Pak ya. Iya, seperti dibikin dari tepung. Ternyata di dalamnya itu ada orang 6 gitu ya. Anaknya 4, kemudian ibu bapaknya 2. Itu Abahnya mendoakan kayak gimana? Terus Abah hanya berdoa begini. Pas ya ketika Allah, pulang itu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa hambamu ini ya Allah. Dan ampunilah ya Allah dosa-dosa orang itu yang ada di dalam. Kan gitu, Abah doanya seperti itu aja kok. Oh, dikira Abahnya doanya yang nggak benar, doa yang ya cuma doa minta diampunin aja daripada kesalahan dan hilapnya gitu. Tapi atas kuasa Allah itu si rumah mewah itu yang kikir Allah Subhanahu Wa Taala, rumahnya langsung ambruk, Bah. Nah itu seperti itu. Makanya dia pun minta maaf ke Abah. Abah kan udah memaafkan lebih jauh kan. Sebelum kamu minta maaf kan udah Abah maaf, udah didoain kan gitu. Ya makanya dari itu orang tersebut mencari Abah sebetulnya ya, sampai sekarang belum ketemu. Oh gitu. Ya. Kemudian Abah pamit, ya udah nanti Allah juga memberikan yang terbaik daripada yang ini gitu. Abah bilang seperti itu. Kemudian Abah pulang, jalan lagi mau cari yang memberi air kan gitu. Kemudian ketemu dengan nenek-nenek di kampung halaman itu. Nah di halamannya itu, halaman pekarangan rumah itu ada kendi. Makanya Abah izin. Orang kaya juga enggak, Bah, si nenek-neneknya? Enggak kaya, itu orang miskin nenek biasa. Ya cuman di saung itu sama ya. Rumahnya gubuk banget gitu ya. Kemudian Abah pamit minta air untuk menghilangkan haus dan dahaga. Maka dari itu nenek bilang, mangga silahkan gitu, diminum secukupnya, diminum secukupnya gitu. Ya udah seperti itu. Abah dikasih air. Ternyata Abah belum sempat meminum pun haus pun udah hilang. Oh alhamdulillah ya Allah, dengan atas izinmu ternyata belum minum pun sudah hilang dahaganya. Abah pun mengucapkan terima kasih ke nenek tersebut. Nek, terima kasih, haus dan dahaga ini udah hilang berkat pertolongan nenek gitu ya. Abah baru pegang itu aja. Gelas? Bukan gelas dulu ya, kendi. Oh, kendi. Ya. Ternyata hausnya pun udah hilang dengan sendirinya. Makanya Abah mengucapkan terima kasih banyak sama nenek tersebut. Kemudian Abah pun memberi hadiah kepada nenek tersebut. Aku ngasih apa kira-kira ya sama nenek tersebut. Sedangkan perbekalan Abah kan cuma daun-daunan kan. Sama buah-buahan turun dari gunung gitu. Maka dari itu Abah kasih itu aja seadanya. Buah-buahan dengan daun-daunan itu, pucuk-pucukan gitu ya. Buah apa yang Abah kasih? Buah
Kalau di hutan itu buah apa sih, Abah pun kurang begitu kenal deh dengan buah itu. Yang penting bisa dimakan, rasanya manis asam gitu ya. Nggak tahu itu kalau sekarang masih ada apa enggak tuh buah itu. Gitu. Kemudian Abah kasih hadiah tersebut karena ini dengan atas izinnya Allah Subhanahu wa taala, daun-daunan dan buah-buahan itu kok berubah menjadi perhiasan gitu loh. Wow. Mungkin itu seperti itu udah miliknya atau udah miliknya nenek itu. Seperti itu kejadiannya gitu. Abah pun sangat heran gitu, kenapa kok bisa jadi seperti ini ya Allah. Jadi emas berarti itu berapa gram, berapa kilo, ya, jadi miliarder sih neneknya ya. Ya nggak tahu itu jadi berapa. Abah pun tidak begitu penting dalam hal itu ya. Masalahnya Abah pun sedang perjalanan sangat jauh banget itu, masih daerah jadi Kediri. Sehingga tidak penting dalam hal itu. Yang penting kita sudah berbuat baik untuk sesama, udah selesai, tidak ada pemikiran seperti itu ya, seperti ini gitu. Zaman dulu itu gitu ya. Nah terus Bah, kalau kejadian mistisnya kan kata Abah nggak selalu lewat kota ya Bah ya, ada lewat hutannya, ada lewat lautnya. Ada nggak kejadian mistis misalkan di hutan ketemu apa, di laut ketemu apa gitu Bah? Kalau di kota mah udah jelas kan manusia ya Bah ya. Manusia. Ada nggak Bah? Kalau di laut, kalau posisi di laut, Abah jalan kaki ya. Di atas air? Di atas air. Widih, luar biasa. Ada jampai-jampainya Bah? Enggak ada. Itu udah dari sanonya mungkin seperti itu gitu ya. Makanya kalau Abah ini Abah apa benar apa iya sih, masa kok air bisa jalan di atas air gitu ya. Abah pun berpikirnya begini, ini semuanya sudah kehendak-Mu ya Allah, semuanya ini sudah berkehendak-Mu. Makanya Abah bersyukur saja gitu dengan atas kejadian seperti itu gitu. Kalau di hutan sendiri Bah? Nah kalau di hutan, kalau pas lagi malam ya, kemalaman ini perjalanan harus dihentikan dulu. Makanya Abah tidur di pohon-pohonan gitu. Oh gitu. Nah di pohon-pohonan dan memakai sarung itu digantung gitu ya Abah. Digantung pakai sarung loh. Oh ya gitu. Kayak orok gitu loh ya. Nah, seperti itu. Tapi nyenyak Bah ya tidurnya? Nyenyak, enak aja gitu ya. Nyenyak aja. Tidak ada hewan yang mengganggu apa harus gimana, enggak. Itu tujuan ke Bantennya ke daerah mana Bah? Ke Bantennya, Banten di ujung kulon ya, paling ujung. Di ujung kulon masjid ini. Terus di sana Abah disuruh ziarah atau gimana gitu Bah? Di sana ketemu dengan guru lagi. Guru lagi. Kalau udah nyampe ke sana itu nyampe dengan guru. Pas duhur di sana, Abah nyampe ke sana disuruh apa coba? Mukul bedug. Mukul bedug doang? Ya. Setelah mukul bedug, kamu pulang lagi ke Banyuwangi. Iya. Nah coba itu 1,5 tahun itu disuruh mukul bedug di sana. Jadi berangkat dari Banyuwangi, disuruh sama guru, ketemu guru di Banten, nyampe di Banten hanya disuruh mukul bedug doang. Betul. Terus disuruh pulang lagi ke Banyuwangi. 1,5 tahun lagi. Iya. Nah, itu selama perjalanan ada juga gak kisah dukanya dari Banten ke Banyuwangi ya Bah? Banyak sekali ya, banyak. Kalau diceritain sih kayaknya nggak bakal selesai sehari deh. Iya betul ya Bah ya. Nggak bakal udah selesai seharian karena perjalanannya juga 3 tahun ya Bah ya. Aduh sungguh luar biasa. Ya. Berarti kalau dibukukan kayaknya bukunya tebal lepol pokoknya. Beberapa ratus buku kayaknya kalau dibukukan. Dan sekarang ini juga Bah, ini Abah tinggal di pemakaman umum ini disuruh guru juga, ada ilafat juga. Ini disuruh sama Syekh Mansur Suryonegoro yang berada di atas sana, di Gunung Sayana. Oh gitu. Abah kan sebelum di sini tuh di sana di atas. Oh gitu. Ya, di area Syekh Mansur Suryonegoro. Itu masuk desa Ciketak, pulang masuk juga desa Kadude. Berarti Abah itu waktu jadi musafir tahun 80. Saat Abah usia berapa tahun? Saat itu sekitar di 20 tahunan. Berarti belum nikah ya Pak ya? Belum. Masih bujang. Jauh, masih jadi santri. Iya. Masih ngelana ya Pak ya? Iya, ngelana.
dan banyak banget kisah-kisah pahit manisnya kehidupan yang Abah temui. Dari mulai manusia yang benar-benar baik hati dan juga manusia yang kikir, sampai mengalami kejadian-kejadian aneh. Contohnya, masa sih orang kaya rumahnya mewah nggak punya air segelas pun, dan kikir banget nggak mau kasih ke Abah. Atas kuasa Allah mungkin ya Abah ya, karena Abahnya mendoakan yang baik-baik. Setelah Abah pulang dari rumah mewah itu, rumahnya hancur. Dan malah ada yang si miskin yang boleh dikatakan rumahnya sederhana, biasa-biasa aja, baik hati, memberi air ke Abah secukupnya, sehabisnya seperlunya Abah. Itu Abah kasih hadiah, tiba-tiba hadiahnya itu jadi emas, jadi miliarder, jadi kaya mendadak. Nah, inilah gambaran cerminan kehidupan manusia mungkin ya Abah ya, di alam dunia ini. Abah terima kasih atas waktunya. Semoga Abah sehat selalu, berkah selalu, digampangkan segala urusannya, digampangkan milik rezekinya, terutamanya sehat rohani dan juga jasmani ya Abah ya. Amin, amin. Selama perjalanan 3 tahun dari Banyuwangi ke Banten, diutus sama gurunya. Berarti 1,5 tahun kan dari Banyuwangi ke Banten itu perjalanan, kata abangku 1,5 tahun karena jalannya berliku-liku, tidak lurus. Jadi mampir ke tempat ini, mampir ke hutan, mampir ke laut terlebih dahulu. Setelah sampai di Banten, menemui gurunya lagi. Hanya disuruh nakol bedug doang teman-teman. Setelah nakol bedug, beliau disuruh pulang lagi ke Banyuwangi. Perjalanannya 1,5 tahun. Bahkan beliau hanya dibekali sama gurunya itu hanya 3 pakaian. Jadi selama 3 tahun itu pakaiannya tinggal sehelai benang saja, habis di perjalanan. Dan selama di perjalanan juga beliau tadi juga dibilang kan, disebutkan banyak kejadian-kejadian aneh, kejanggalan-kejanggalan aneh. Padahal beliau itu tidak punya apa-apa, beliau itu tidak bisa apa-apa. Contohnya minta air ke orang kaya yang kikir tidak mau ngasih air kepada beliau, tiba-tiba rumahnya ambruk. Setelah beliau keluar dari rumah tersebut, rumahnya hancur tersapu angin. Mungkin kita seuzonnya itu gambaran kalau misalkan orang kaya tersebut, orang yang kikir tersebut itu selama beliau menjadi orang kaya, hartanya itu tidak pernah dibersihkan, tidak pernah bersedekah kepada orang-orang fakir miskin atau orang-orang yang tidak mampu. Namun keanehan lagi ketika Abah menemui salah satu nenek-nenek yang benar-benar kurang mampu, rumahnya seala kadarnya, dan beliau berbesar hati, ikhlas ngasih si Abah air. Abah minta air, dikasih air secukupnya, mau bekal juga silahkan, mau ngambil banyak juga nggak jadi masalah. Tiba-tiba ada bisikan gaib, semacam bisikan gaib atau gimana, Abah tersebut harus ngasih hadiah kepada si nenek. Abah bingung mau ngasih hadiah apa, sementara yang dibawanya itu hanya buah-buahan, daun-daunan dari hutan. Ternyata setelah dikasihkan, setelah Abahnya pulang, tiba-tiba buah-buahan dan daun-daunan tersebut menjadi emas. Itu benar-benar kuasa Allah yang di luar nalar manusia, teman-teman. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Semoga ada manfaatnya, ada hikmahnya bagi kita semua. Semoga kita selalu menjadi orang baik, menjadi orang yang selalu menebar kebaikan. Jadi kalau misalkan ada orang yang minta-minta kepada kita, ya kalau misalkan mintanya air doang mah, kasih deh. Kalau misalkan kita nggak punya materi, siapa tahu ada keajaiban Tuhan di belakang sana. Saya Kang Hakim pamit undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.